Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas izin Allah kita bertemu kembali pada pembelajaran kita tentang pendidikan agama Islam kelas 3 bab 8. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah salat atau setelah sholat. Zikir dan doa tidak boleh terlepas dari kehidupan umat Islam. Zikir dan doa merupakan intisari daripada ibadah. Zikir dan doa juga sebagai alat untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selanjutnya, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar selalu berzikir dan berdoa setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Baik, zikir. Pengertian zikir. Zikir menurut bahasa adalah menyebut, mengucapkan, mengagungkan, menjaga, menyucikan, mengingat-ingat atau menjaga. Adapun pengertian zikir menurut istilah adalah kecenderungan hati untuk menghadirkan Allah dalam arti mengingat Allah dalam hati. Perintah berzikir. Zikir merupakan amalan yang bernilai ibadah karena setiap makhluk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ayat di atas berisikan perintah kewaspadaan kita sebagai hamba Allah untuk selalu ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apal zikir dan kalimat thayyibah tertentu hukumnya sunnah, begitupun zikir setelah salat. Baik. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berzikir atau mengingat kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita harus senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia atau dalam keadaan sulit atau susah, kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan saat kita ingat Allah di tempat keramaian misalnya, atau di pasar, atau di tempat hiburan dimanapun itu kita berada, misalnya kita lagi jalan-jalan di tempat hiburan, kita ke pantai atau kemana, kita ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita di tempat yang lebih baik. Betapa mulianya Allah, betapa penuh kasih sayangnya Allah kepada hambanya, kepada kita. Allah membalas kebaikan lebih baik lagi apa yang kita lakukan. Kita mengingat Allah di saat kita sedang berada di tempat hiburan atau di tempat kita bermain. Kita ingat pada Allah. Salah satunya dengan mengucap astagfirullah. Atau kita dalam hati mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita di tempat yang lebih baik. Kita ingat Allah di tempat hiburan, tapi Allah mengingat kita di tempat yang lebih baik. Inilah salah satu bukti betapa Allah sangat menyayangi, sangat mengasihi hamba-hambanya. Kita hanya ingat saja di tempat yang biasa atau bahkan di tempat penuh keramaian, tapi Allah mengingat kita di tempat yang lebih baik. Ini adalah salah satu tanda bukti bahwa Allah sangat menyayangi hambanya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menghadirkan, mengingat Allah dimanapun kita berada. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sakit pun kita harus senantiasa mengingat kepada Allah. Maka Allah akan mengingat kita dan Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Saat kita sakit kita ingat kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah hamba.
Allah akan menyembuhkan. Selanjutnya, adab berzikir. Etika berzikir. Bagaimana caranya berzikir. Yang ada adab tertentu maksudnya ada adab tertentu yang harus diperhatikan ketika berzikir. Allah mengajarkan adab dan cara berzikir dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, menunduk, kita memohon ampun kepada Allah, kita berzikir, dan kita memohon dengan penuh kekhusyuan, tidak dengan suara berteriak-teriak, tapi dengan suara yang lemah lembut. Kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, berzikir dengan hati. Berzikir bukan hanya diucapkan di bibir saja, tapi harus benar-benar keluar dari dalam hati kita. Berzikir di dalam astagfirullah, dan kalimat thayyibah astagfirullah, alhamdulillah, dan lain-lain. Kemudian berzikir dengan rendah hati. Berzikir tidak akan bernilai jika disertai dengan kesombongan. Allah membenci orang-orang yang sombong. Kita ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, tapi dalam hati kita menunjukkan kesombongan, maka zikir kita akan sia-sia. Atau kita berbuat baik tapi ingin dilihat gitu. Jatuh ini termasuk orang-orang yang riya atau sombong, maka itu tidak bernilai ibadah sama sekali. Kita berbuat baik kepada orang lain tapi ingin dilihat kebaikan kita gitu. Ingin disebut orang yang baik gitu. Atau menyombongkan diri. Maka yang akan kita dapatkan hanya sia-sia, bukan amal ibadah. Kemudian berzikir dengan penuh rasa takut. Kita ini hamba Allah. Kita memohon ampun kepada Allah, tentu kita harus menunjukkan rasa takut kita. Berzikir dengan penuh rasa takut adalah zikir dengan penuh harapan kepada Allah agar zikir kita didengar dan diterima oleh Allah, dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Kita tunjukkan kita merasa takut kepada Allah. Saat kita berzikir mengingat Allah, kita tunjukkan rasa takut kita kepada Allah. Jangan sekali-kali saat kita berzikir kita menunjukkan kesombongan kita. Ini tidak ada manfaatnya. Sebaliknya kita harus berzikir dengan rendah hati. Kita tunjukkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan mengingat kita di tempat yang lebih baik lagi, dan akan mengabulkan segala permohonan kita dan memberikan kita pahala yang besar. Berzikir dengan suara yang lemah lembut tadi. Dengan suara yang lemah lembut. Karena Allah maha mendengar. Tidak perlu kita berteriak-teriak. Allah maha mendengar. Astagfirullahaladzim. Kemudian selalu mengingat Allah. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih saat kita sakit, saat kita dalam kesulitan, tentu kita harus ingat Allah. Bahkan saat kita diberikan kekayaan yang sangat banyak, kita harus ingat Allah bahwasanya kekayaan yang kita nikmati saat ini sejatinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, keuntungan yang berzikir. Apa sih keuntungan buat orang-orang yang berzikir? Yang pertama, keuntungan orang yang berzikir, Allah akan membalas semua amal perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang beriman dengan balasan yang lebih baik. Begitu juga dengan orang-orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan memberikan balasan yang baik juga. Allah saat kita berbuat baik maka akan dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Tentu dengan berzikir pun, saat kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita dengan di tempat yang lebih baik. Keuntungan yang berzikir yang pertama, Allah akan selalu mengingat orang-orang yang berzikir untuk mengingatnya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kalau kita ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingat kita. Betapa senangnya kita diingat oleh Allah.
Betapa celakanya kita saat kita tidak diingat oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus senantiasa mengingat Allah dimanapun kita. Apapun kondisi kita harus senantiasa mengingat Allah agar Allah ingat kepada kita. Baik. Selanjutnya, keuntungan orang yang berzikir adalah mendapatkan keberuntungan. Orang yang sering berzikir akan beruntung, itu sudah pasti. Ini sudah janji Allah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kepada Allah. Ya. Dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kita harus lebih banyak mengingat Allah agar kita menjadi orang yang beruntung. Ini sudah janji Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini sudah janji Allah. Ingatlah kepada Allah, maka kita akan beruntung. Akan menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan yang lainnya keuntungan yang lain yaitu mendapatkan ketenangan hati. Orang yang berzikir ini akan tenang hatinya, hidupnya tidak gelisah. Penuh ceria hidupnya, selalu optimis, selalu bahagia. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Saat kita gelisah, kita ingat kepada Allah, kita mengucapkan zikir, kita mengucapkan tahmid, tahlil, kalimat thayyibah yang lain, maka hati kita akan menjadi tenang. Oleh sebab itu kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk saat kita mau ujian, kita membaca doa. Kalau kita lupa, kita diminta untuk membaca doa atau mengingat Allah dengan cara berzikir, mengucapkan tahmid, mengucapkan istighfar, atau kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Maka hati kita akan tenang. Atau kita sering mendengar sholawat-sholawat yang dibacakan oleh orang lain, maka hati kita menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Inilah keuntungan-keuntungan orang yang sering berzikir. Hatinya akan tenang, hidupnya akan beruntung, dan akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lafal-lafal zikir setelah sholat. Yang pertama, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. Baik 3 kali boleh atau lebih pun tidak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayna rabbana mis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal wal ikram. Terus kita lanjutkan, ilahna rabbana anta maulana subhanallah 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 33 kali setelah salat fardu. Kemudian alhamdulillah 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 33 kali setelah salat fardu. Kemudian Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali setelah salat fardu. Itulah zikir-zikir setelah salat. Kita lanjutkan, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu beberapa teks zikir yang kita baca setelah sholat. Semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang terus mengingat Allah. Karena keuntungannya tadi, akan diingat oleh Allah, akan berbahagia, beruntung, tuflihun, dan tentu hati kita akan tenang. Sekarang kita akan bahas yaitu tentang doa. Pengertian doa. Doa menurut bahasa artinya memanggil, mengundang, meminta atau memohon. Adapun pengertian doa menurut istilah adalah permintaan atau permohonan yang disampaikan kepada Allah dengan penuh harapan dan rasa tawadu. Perintah berdoa
Berdoa adalah salah satu perintah Allah. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Karena doa itu adalah inti daripada ibadah. Apa perintah? Bagaimana bunyi perintahnya? Dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di hadis dikatakan, Salullaha min fadlih fa innallaha yuhibbu ayyus'ala. Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah senang dimintai. Masya Allah. Betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, senang diminta. Allahus Samad, Allah tempat segala meminta, Allah tempat bergantung. Janji Allah dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan, kata Allah. Ini sudah janji Allah. Kita berdoa, kita meminta, maka Allah akan mengabulkannya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa memanjatkan doa. Saat kita makan, saat kita mau makan, mau apapun kita berdoa agar dimudahkan segala urusan kita. Ada berdoa, terkadang doa kita belum dikabulkan. Mungkin ada beberapa hal adab yang kita lewati dalam berdoa. Yang pertama, sebelum kita berdoa, kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosa-dosa kita. Oleh sebab itu saat sebelum membaca doa biasanya kita membaca istighfar, astagfirullah. Ada bapak ibu guru kita memimpin, baiklah sebelum kita berdoa marilah kita membaca istighfar 3 kali. Nah, ini bagian daripada adab, bagian daripada etika kita berdoa. Yang pertama kita beristighfar, kita memohon ampun dulu kepada Allah. Astagfirullah, ya Allah ampunilah kami ya Allah. Setelah itu baru kita meminta. Kita berdoa. Kemudian yang kedua, dengan rendah hati dan suara yang lemah lembut. Tadi. Kita berdoa dengan suara yang lemah lembut. Dengan penuh harapan. Tidak mengeraskan suara. Karena Allah maha mendengar. Selanjutnya, ya, dalam Al-Quran, Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyaman tada'u falahul asma'ul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafits biha wa bataghi baina dzalika sabila. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dan dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan suara yang tidak terlalu keras. Kita ucapkan doa kita dengan penuh ketenangan. Kita ucapkan harapan-harapan kita sampaikan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan berputus asa dengan doa yang kita panjatkan. Jangan pernah berhenti berdoa meskipun kita belum merasakan hasilnya. Contoh misalnya kita meminta sesuatu tapi hal yang kita minta belum kita rasakan. Jangan pernah berhenti terus meminta kepada Allah. Jangan pernah berputus asa. Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa. Kata Allah dalam Al-Quran, Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Enggak boleh kita berputus asa. Kenapa? Karena sesungguhnya tiada berputus asa dari Allah, melainkan orang yang kafir. Hanya orang-orang kafir yang berputus asa. Oleh sebab itu kita tidak boleh berputus asa meskipun kita belum merasakan doa yang kita panjatkan itu atau kita merasa belum dikabulkan gitu. Kita harus terus berdoa, memohon ampun, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita merasakan apa yang kita minta tadi. Kita tidak boleh berputus asa.
Dalam belajar pun kita sama, tidak boleh putus asa. Perkalian 1 saya masih nggak hafal-hafal, terus berusaha diulangi perkalian 1 sampai hafal. Perkalian 2 terus yang lain juga. Atau bacaan niat sholat kita belum hafal-hafal, terus diulangi lagi, nggak boleh putus asa. Bersungguh-sungguh, kita harus bersungguh-sungguh dalam memanjatkan doa. Tidak boleh putus asa. Ada berdoa yang lain, mulailah doa dengan menyebut asma Allah dan salawat kepada Nabi. Berdoalah selalu pada waktu dikabulkannya doa. Nah, jadi kita berdoalah dengan menyebut asma Allah. Astagfirullahaladzim. Pertama kita memuji. Dalam doa setelah salat, alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd. Terus pujian-pujian kepada Allah setelah kita memuji Allah. Yang pertama kita membaca istighfar, dan kedua kita memuji keagungan Allah, memuji keesaan Allah, kita puji kebesaran Allah, kemudian kita membacakan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tuhhirna biha min jami'is sayyi'at. Terus kita bersalawat kepada Nabi. Ini proses doa. Yang pertama kita beristighfar, memohon ampun. Kedua kita agungkan Allah, kita puji kebesaran Allah. Kemudian kita membaca salawat. Baru setelah itu kita ungkapkan keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan kita? Nah, yang kelima, berdoalah selalu pada waktu yang dikabulkan. Ada waktu yang mustajab. Kalau kita di Indonesia ada waktu yang mustajab. Kalau di Saudi atau di Mekah ada tempat yang mustajab dan waktu yang mustajab. Karena kita hanya mempunyai waktu yang mustajab. Salah satunya waktu mustajab itu setelah sholat fardu atau setelah sholat asar di hari Jumat. Kita panjatkan doa. Setelah sholat kita jangan langsung pergi setelah sholat. Kita baca doa. Minimal kita Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Kita baca doa. Karena membaca doa setelah sholat fardu salah satu waktu yang mustajab. Baik, kita lanjutkan. Masih dalam ada berdoa. Nah, tentu kita harus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kita meminta kepada Allah, tentu ada konsekuensi yang harus kita kerjakan, yaitu kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangannya. Insya Allah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Kita diperintahkan untuk memenuhi segala perintah Allah dan beriman kepada Allah. Maka doa-doa kita akan dikabulkan. Kita jalankan perintah Allah, kita jauhi larangannya, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, keutamaan berdoa. Ada banyak keutamaan, ini sebagiannya saja. Yang pertama, mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendapatkan pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itulah keutamaan-keutamaan doa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas dan iman kita. Kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan itu doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Karena kalian sekarang udah kelas 3, Bapak harap kalian menghafalkan doa atau zikir setelah sholat yang dulu pernah diajarkan di kelas 2. Atau nanti Bapak akan berikan teks bacaan doa, teks baca zikir dan doa setelah sholat yang biasa kita baca di sekolah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.